Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali dan salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Semoga kalian tetap sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baiklah, pada PJJ kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang titik berat benda atau titik gaya berat dari sebuah benda. Diharapkan setelah pembelajaran selesai, kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan soal-soal latihan. Dan simak video ini sampai tuntas. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberikan kemudahan, terutama dalam menyerap dan memahami ilmu. Silakan kalian tonton video ini sampai. Baiklah, kita akan mencoba menganalisa tentang titik berat dari sebuah benda atau koordinat titik berat dari sebuah benda. Ya, perlu diketahui bahwa ketika kita sedang menimbang sebuah benda, misalnya balok ini atau kayu ini, kemudian kita timbang dengan timbangan raca, pegas atau apapun, maka akan timbullah ukuran dari berat sebuah benda tersebut. Misalnya ini misalnya 1 kilo atau 1 kilogram atau 10 Newton misalnya. Nah, yang akan kita pelajari adalah ketika angka ini menunjukkan 1 Newton beratnya atau masanya 1 kilo, maka yang jadi pertanyaan dan yang akan kita analisa sebenarnya di mana letak titik berat benda ini? Apakah misalnya di ujung atas atau di pinggir sebelah kanan atau sebelah kiri atau di bawah? Nah, mungkin ketika kita juga menimbang berat badan kita dengan menggunakan timbangan apapun jenisnya, maka akan muncul ukuran. Misalnya berat badan saya adalah 60 kilo. Nah, yang akan kita analisa adalah nilai 60 kilo itu ada di mana? Apakah misalnya di tangan saya, atau di kaki, atau di badan, atau misalnya di perut. Nah, itulah akan kita pelajari atau kita amati sekarang. Nah, bagaimana benda ini kita ukur? Kita menganggap dulu bahwa benda ini adalah perpaduan adalah partikel-partikel benda yang sangat kecil dan bersatu, sehingga bersatu menjadilah benda ini. Artinya kita berpersepsi bahwa semua benda terbuat dari masing-masing partikel pembentuknya, yang masing-masing partikel pembentuknya itu memiliki masing-masing massa atau berat. Sehingga ketika ini 1 kilo, maka sebenarnya adalah jumlah dari massa partikel-partikel atau berat partikel-partikel pembentuknya. Itulah konsep yang harus kita pegang. Nah, karena kita akan mengamati letak atau koordinat titik berat, maka kita harus menggunakan bantuan. Karena ketika kita bicara letak atau bicara tempat, maka kita harus menggunakan referensi atau tolak ukur bantuan dari sebuah tempat atau titik tersebut. Nah, ya, saya ulangi bahwa kita akan bicarakan koordinat atau tempat, dari berat atau titik berat benda. Titik berat benda sudah bentuk benda tegar. Nah, sebelum kita menganalisa, maka kita harus coba mempersepsikan atau mendefinisikan apa artinya titik berat benda itu. Ya, titik berat benda seperti tadi dibicarakan bahwa berat kayu ini sebenarnya terbentuk dari berat partikel pembentuknya. Mungkin tidak tahu kita entah berapa juta atau berapa ribu atau berapa miliar pembentuk massa dari kayu ini. Nah, artinya apa? Artinya titik berat benda itu bisa diartikan sebagai pusat atau
center dari berat benda tersebut. Dari berat benda tersebut. Saya ulangi, pemahamannya bahwa titik berat sebuah benda adalah merupakan pusat dari berat benda tersebut. Nah, saya ulangi, berat benda ini, misalnya tadi 1 kilo, menunjukkan jumlah dari berat-berat pembentuknya atau massa-massa pembentuknya. Sehingga ketika 1 kilo ini terbentuk, maka disitulah letak atau tempat titik pusat beratnya. Nah, pertanyaannya, disitulah itu di mana? Artinya kita harus menganalisa dari sebuah titik berat itu. Nah, bagaimana cara menganalisanya? Ya, kita coba menganalisa letak titik berat, letak dari titik berat benda, berat benda. Nah, karena kita bicara letak atau tempat, maka kita harus menggunakan bantuan yang disebut dengan koordinat Kartesius, atau menggunakan sumbu koordinat Kartesius atau sumbu koordinat. Ya, saya ulangi, untuk menganalisa di mana pusat berat itu, maka kita harus menggunakan bantuan atau referensi, yaitu koordinat Kartesius atau sumbu koordinat. Ya, sumbu koordinat, sumbu biasa. Ini adalah sumbu Y, kemudian ini adalah sumbu X. Nah, sudah berlalu, kita akan memisahkan tadi. Ini adalah bendanya, atau benda yang memiliki berat yang akan diukur. Nah, si benda ini kita tempatkan di sumbu koordinat ini supaya terukur di mana atau berapa ke sumbu X dan berapa ke sumbu Y, itu maksudnya. Nah, yang harus kita membuat persepsi yang benar adalah misalnya si berat si benda tadi ini yang 1 kilo ini kita sebut sebagai berat WO atau berat benda ini. Nah, di mana letaknya? Misalnya kita sebut di koordinat X0, Y0. Ya, kita sebut bahwa tempat ini, misalnya tadi si kayu ini, letak titik beratnya ada di X0, Y0 dan beratnya adalah W0. Sudah bertentu, ini jangan lupa perkalian antara massa kali gravitasi, satuannya Newton. Ya, kemudian seperti tadi bahwa sebenarnya ini merupakan jumlah dari koordinat-koordinat masing-masing pembentuk partikelnya. Misalnya ini ada partikel yang satu di sini, misalnya W1, kemudian koordinatnya adalah X1, Y1. Misalnya seperti ini juga seperti ini koordinatnya. Nah, kemudian juga mungkin ada di sini, misalnya W2, ini W2, misalnya koordinatnya adalah X2 dan Y2. Dan sudah tentu kita tidak bisa menghitung jumlahnya, sehingga biasanya digunakan sebagai WNXN. Nah, WN yang koordinatnya adalah SN dan YN. Ya, saya ulangi supaya pemahamannya jelas bahwa berat benda adalah merupakan pusat atau senter berat benda tersebut, yang merupakan jumlah dari berat-berat masing-masing partikel si benda ini, yang kita tidak tahu jumlahnya berapa. Yang jelas ketika kita timbang tadi menggunakan neraca timbangan atau neraca pegas, misalnya ini 1 kilo, artinya 1 kilo itu adalah jumlah dari masing-masing massa partikelnya
sehingga muncullah angka 1 kilo. Nah, itulah dengan letak pusat berat. Nah, yang akan kita cari adalah letaknya itu atau letak pusat berat itu. Ya, bagaimana cara menganalisanya? Kita analisa sekarang koordinatnya atau koordinat letak titik beratnya dengan asumsi atau persepsi bahwa pusat berat itu adalah jumlah dari berat-berat massa atau berat-berat masing-masing partikelnya. Sehingga yang ini artinya W0 ini adalah jumlah dari berat partikel 1, berat partikel yang kedua, berat partikel yang ketiga, dan berat partikel yang Wn. Nah, itu jangan lupa. Ya, itu artinya jumlah dari masing-masing berat masing-masing partikel. Nah, bagaimana dengan koordinatnya? Ketika kita mencari koordinat di mana koordinat itu terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka kita harus menghitung W0X, yaitu W1X ditambah W2X dan ditambah W3X ditambah WNX, dan ini adalah sigma, artinya jumlah. Itu yang harus kita analisa. Nah, bagaimana dengan ke arah sumbu Y? Maka ke arah ini sumbu X, ini adalah sumbu Y. Ini juga merupakan jumlah. Ini berarti W0Y. Nah, W0Y ini artinya ke sumbu Y. Nah, maka asumsinya ini adalah W1Y ditambah W2Y ditambah W3 ditambah WNY. Nah, itulah jumlah asumsi dari ini ke arah sumbu Y, dan berat benda ini terukur ke arah sumbu X. Nah, yang akan kita cari adalah koordinatnya Y0, X0 berapa, atau X0 ini mewakili dan Y0 mewakili pusat atau letak dari berat benda tadi. Berarti kita harus mencari koordinat nilai X-nya dan nilai Y-nya. Nah, berarti ini X0 dan Y0-nya berapa. Nah, dengan cara mudah bahwa yang ini kita buat berarti W1X ditambah W2X ditambah WN X dibagi berarti ini W0. Nah, apa artinya? W0 ini sendiri adalah merupakan dari jumlah masing-masing W1, W2, W yang berikutnya. Nah, sehingga ini ditulis W1 X1 ditambah W2 X2 ditambah WN XN WNX maksudnya dibagi W1 ditambah W2 ditambah WN. Nah, itulah letak terhadap sumbu X-nya. Nah, bagaimana dengan sumbu Y? Dengan asumsi yang sama, maka kita bisa membuat rumusan kesimpulan bahwa terhadap sumbu Y adalah Y0. Maka dengan asumsi yang sama, ini W1 Y ditambah W2Y ditambah WNY per W1 ditambah W2 ditambah WN. Ya, inilah koordinat dari berat benda tersebut terhadap sumbu X, X0, dan terhadap sumbu Y adalah Y0. Itulah konsep untuk mencari koordinat atau letak titik berat dari sebuah benda, misalnya kayu tadi. Berikutnya kita akan mencoba menganalisa
dari persepsi tadi, yaitu masing-masing titik atau letak titik berat dari masing-masing benda atau dari masing-masing bentuk benda yang akan kita cari nilainya. Ya, mari kita coba untuk mengamati atau menganalisa dari koordinat atau letak titik berat bentuk bidang atau dua dimensi atau dalam bentuk luas atau 2D. Contohnya misalnya bidangnya seperti ini. Artinya ini bidang bukan benda. Artinya bidang itu hanya mengenal luas, tidak mengenal isi atau volume. Ya, contohnya kita ditugaskan untuk mencari letak titik berat dari sebuah bidang seperti ini. Ini artinya pertanyaannya X0 dan Y0-nya di mana atau berapa. Nah, itulah pertanyaannya atau tugas kita untuk menyelesaikannya. Nah, bagaimana langkahnya? Bahwa karena ini berbentuk luas, berarti luas dari misalnya ini misalnya 4 meter itu sebenarnya bagian dari luas-luas segmen-segmen dari luas pembentuknya. Sehingga untuk mencarinya atau bahasanya rumusnya X0 ini adalah dalam satuan luas atau A, nah, atau area. Ya, ini area atau A. Maka kita bisa membuat rumusan yaitu A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah dan seterusnya. Kemudian untuk yang berikutnya itu untuk yang Y0-nya sudah berarti dibagi A1 ditambah A2 ditambah AN. Itulah cara mencari koordinat untuk X0-nya. Nah, dengan asumsi yang sama, maka untuk Y0 adalah A1 Y1 ditambah A2 Y2 ditambah AN Y dibagi A1 ditambah A2 ditambah AN. Ya, saya ulangi bahwa karena ini berbentuk luas, maka luas bidang ini adalah merupakan luas bagian segmen-segmennya atau luas split-splitnya dari masing-masing luas. Misalnya ini 8 meter. 8 meter itu terbentuk dari masing-masing luas A1, A2 dan yang berikutnya. Nah, itulah caranya, termasuk juga ke sumbu Y. Nah, berarti cara menyelesaikannya, cara menjawabnya atau teknik menjawabnya, kita harus membuat bagian-bagian luas ini atau mensplit bagian-bagian luas ini. Nah, bagaimana cara mensplit atau membuatnya? Nah, lihat, ini berbentuk seperti ini. Ini artinya ini yang isi. Kemudian misalnya ukurannya ini 2 meter, ini misalnya 2 meter, ini ke sini 2 meter dan di sini 2 meter. Nah, bagaimana cara mensplit luasnya? Maka ada beberapa cara. Nah, yang pertama kita split seperti ini. Ini dibuat 2 split atau 2 bagian luas. Saya pindahkan misalnya ini ya, seperti ini dan ini ya, seperti ini. Nah, kita buat 2 split, 2 bagian luas. Misalnya saya potong seperti ini sebagai luas segmen 1, ini sebagai luas segmen atau luas split yang kedua. Itu caranya, sehingga nanti ada 2 bagian luasnya. Nah, sobat bantu, bisa dibuat 3 atau lebih, bisa seperti ini, atau 4, 1, 2, 3 atau lebih mungkin. Nah, diusahakan di-split dengan sedikit-sedikit, paling sedikit bagiannya. Ini hanya 2. Bisa misalnya seperti ini atau misalnya seperti ini. Nah, ini misalnya A1, misalnya ini A2. Nah, misalnya splitnya seperti ini atau bisa seperti ini. Seberapa itu ukurannya tidak dirubah. Ini misalnya 2 meter, misalnya ini 2 meter, ini 2 meter, dan ini berarti kalau ini 2, ini kesini 2 berarti ini 4 meter, otomatis ini 2 meter. Nah, itulah caranya. Setelah itu kita tentukan yang A ini di mana letaknya, atau yang segmen ini di mana letak
letak koordinatnya. Nah, kita buat bahwa ini adalah di pusat diagonalnya. Ini disebut dengan di sini X1 Y1. Nah, berarti yang ini adalah X2 Y2. Itulah koordinat. Jadi saya ulangi, yang X1 Y1 adalah koordinat berat untuk misalnya koordinat bidang ini, bidang A1, dan yang ini koordinat bidang A2. Nah, setelah itu ya kita buat sumbu ini misalnya di sini di pinggir, ya ini sumbu X, ini sumbu Y, ya sumbu X dan sumbu Y. Sebab itu 0,0-nya di sini, 0,0-nya di ujung. Nah, setelah itu baru kita mengukur X1 ini berapa, X1 berapa, Y1 berapa. Kemudian luas split ini berapa? Misalnya ini A1, ini A1. Kalau luasnya berarti, kalau split luas ini 2 kali 2, berarti 2 kali 2 meter, berarti 4 meter persegi. Nah, saya ulangi, split atau bagian dari luas ini, kalau ini dibagi seperti ini, maka luas A1 adalah 2 kali 2. Nah, untuk posisi pusatnya, X1-nya di mana? Ingat, X1-nya misalnya di sini. Ingat, ini di tengah, bahwa ini berbentuk beraturan 4 persegi. Berarti dari, kalau ini panjang di sini 2, maka sini 1. Berarti ke sini 1. Tapi ingat, terukurnya bukan ke sini, tapi ke sumbu Y. Karena kita hitung dari ke sana, ke berarti untuk X1-nya ini. Nah, berapa X1-nya? Berarti dari ke sini 2, dari ke sini 1, sehingga ini 3. 3 meter. Saya ulangi, bukan 1 meter, tapi terukur ke sumbu Y. Karena kita menghitung jauhnya dari sini ke ini. Inilah X1. Kemudian bagaimana untuk Y1? Untuk Y1 berarti dia ke bawah sini, dari sini ke sini. Ya, hitung dari sini. Ingat bahwa ini juga 1 ke sini. Nah, ke sini juga 1. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Sudah itu kalau untuk tinggi hitungnya dari sini ke sini. Berapa? Ingat bahwa ini ada di tengah, Y1-nya ada di tengah. Berarti tengahnya ini, kalau ini 2 berarti 1. Ini ke sini 1. Tapi bukan ke situ juga, tapi teruskan ke dari sini. Sehingga inilah Y1. Berarti 1 ditambah ke sini, ini sama dengan ini dari sini ke sini 2. Berarti 1 tambah 2 sama, ini 3 meter. Ini juga 1 tambah 2, 3 meter. Nah, itulah untuk X1 Y1-nya. Nah, bagaimana untuk segmen yang kedua sekarang? Segmen 2 kita amati, yaitu X2. Berarti segmen yang ini, atau kita tulis A2 dulu. Segmen A2 ini kita potong. Ini berarti ini ke sini 2, 2, 4. Berarti 4 sama dengan ini 4. Ini panjang kali lebar, berarti ini 2. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8 meter persegi untuk segmen atau split dari A2-nya. Nah, kemudian untuk X2-nya, X2-nya di sini. Ingat bahwa ini kita potong diagonalnya, ya di tengah. Berarti X2-nya ke sini. Ini X2 berapa? Berarti setengah dari 4. Berarti 2 meter. Nah, mana Y2-nya? Y2-nya berarti ke sini. Ini Y2. Berapa ini? Ingat, ini ke sini panjangnya 2, berarti setengah dari 2 adalah 1. Jadi Y2-nya adalah 1 meter. Nah, itulah cara menganalisa masing-masing koordinat masing-masing segmen luasnya. Nah, yang jadi jawaban adalah bukan 3, bukan 2,1, tapi yang ditanyakan keseluruhan. Sehingga kita harus membuat rumusan seperti ini, X0. Nah, seperti ini. Nah, X0-nya yaitu A1 X1 ditambah A2 X2. Karena segmennya kita buat 2, hanya 2, bisa jadi ini bisa 3 atau 4 mungkin. Karena segmen luasnya kita 2, maka kita hanya memperoleh data luas 1 adalah 4, luas yang kedua adalah 8. Nah, ya, kemudian dibagi A1 ditambah A2. Saya ulangi, kenapa ini hanya ada 2? Karena segmen luasnya kita hanya bagi 2. Nah, setelah itu
kita tinggal masukkan nilainya. Ini A1 tadi 4 kali X1 tadi 3 kali 3 ditambah A2-nya 8 X2-nya tadi X2-nya 2. Itulah cara mencari. Kemudian dibagi A1-nya tadi 4 ditambah A2-nya 8. Nah, kita tinggal hitung 4 kali 3 ini 12 ditambah 8 kali 2 16 dibagi luasnya berapa ini 12. Nah, sehingga nilainya berarti 12 tambah 16 28 dibagi 12. Nah, itulah koordinat X0-nya. Bisa diperkecil, bisa juga diperkecil ini dibagi misalnya 4. Nah, ini dapat 7. Kemudian ini dapat 3. Nah, artinya 7/3 atau sekian lah untuk X0-nya. Nah, itulah baru kita peroleh X0-nya. Sementara yang ditanyakan adalah X0, Y0. Maka kita harus cari sekarang mengerjakan untuk Y0-nya. Nah, Y0-nya ini yaitu A1 Y1 ditambah A2 Y2 karena ada 2 per A1 tambah A2. Nah, tinggal kita masukkan datanya karena kita sudah identifikasi tadi masing-masing nilai dari A1 Y1 A2 Y2. Maka A1 tadi 4, ini luas segmen yang ini A1, kemudian 4. Sekarang ambil Y-nya 3. Berarti 3 meter. Kemudian setelah itu A2-nya tadi 8, ya, kita masukkan 8. Y2-nya adalah ya, ke sini 1. Nah, 1. Saya ulangi, ini A1-nya 4, Y1-nya dari sini ke sini karena panjangnya 2 berarti setengahnya 1 ditambah ke sini 2 jadi 3. Kemudian setelah itu A1-nya 4 ditambah A2-nya 8. Tinggal kita hitung, ini 12 ditambah 8 kali 1 8. 8 per sama jumlah ininya 12. Sehingga nilainya 20/12. Inilah X0-nya, Y0-nya. Inilah Y0-nya. Sehingga jawabannya ya ini bisa diperkecil, dibagi 4 bisa, ini dapat 5, ini dapat 3. Nah, inilah Y0 5/3 dan X0-nya 7/3. Sehingga jawabannya X0 Y0-nya untuk titik berat bidang ini seperti ini, maka jawabannya 7/3, 5/3. Ini dalam bentuk pecahan. Inilah jawaban akhirnya atau jawaban yang diinginkan soal. Nah, sudah barang tentu kita akan coba nanti bagaimana cara untuk membuat segmen yang lain. Artinya segmen yang lain bukan dibuat seperti ini. Ini A1, ini A2 misalnya. Nah, kita buat segmennya seperti ini. Ini seperti ini. Ini A1-nya ini A2-nya ini. Nah, apakah akan sama nilainya? Atau apakah akan berubah koordinat titik beratnya? Logikanya kalau benar tidak harus berubah karena bendanya ini juga. Cuma caranya membuat segmennya berbeda. Nah, nanti kita akan coba untuk menjawab masih juga soal nomor ini, tapi kita buat segmen yang lain yang berbeda dengan ini. Jumlahnya tetap 2, tapi segmen luasnya atau speed luasnya adalah seperti ini. Ya, kita akan lanjutkan nanti pembahasan untuk segmen yang ini. Ya, kita sekarang mencoba untuk membagi bagian luas atau men-split bagian luas beda dengan cara yang pertama. Tadi cara yang pertama ini adalah
ukurannya tadi 2, 2, 2, 2. Nah, kita bagi seperti ini tadi. Kita bagi seperti ini. Ini adalah A1 atau A2. Ini kemudian dibagi. Ini adalah A1. Kemudian ini X1, Y1. Ini A2 misalnya. X2, Y2. Ya. Apakah akan sama ketika kita men-split luasnya? Tidak seperti ini. Nah, kita akan coba sekarang untuk membahas pembagian atau mem-splitnya tidak seperti ini. Kita coba dengan split ke bawah seperti ini. Nah, kita split ke bawah seperti ini. Kemudian ini jadi anggap saja ini A1. Kemudian ini adalah split luas A2. Nah, kemudian karena itu ukurannya adalah ini 2 meter. Kemudian ini 2 meter. Kemudian ini juga 2 meter. Kemudian ini juga 2 meter. Nah, setelah itu untuk menghitung berapa X0 Y0 nya kita buat sumbu. Ya ini kita buat sumbu dulu, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y nya sudah menentu, diusahakan di ujung di sini. Ini ada udah sumbu Y, kita tinggal buat sumbu X nya di sini. Ini sumbu X nya segaris dengan garis ini. Ini adalah sumbu X nya. Nah, sumbu X nya. Setelah itu 0 nya 0,0 nya di sini. Nah, setelah itu kita akan mencari X1 dan Y1 nya di mana. Kebetulan karena ini berbentuk beraturan, X1 Y1 nya ada di pusat diagonalnya atau di titik pertemuan di pusat di sini. Ini artinya X1 Y1 untuk A1 koordinatnya. Kemudian yang ini juga sama, kita buat pusat diagonalnya. Nah, kita buat seperti ini. Nah, ya ini adalah X2, Y2. Nah, setelah itu kita coba identifikasi data-data dari masing-masing segmen luas dan segmen koordinatnya. Ya, kita lihat misalnya untuk X1 dulu berapa, dan Y1 berapa, dan A1 berapa. Nah, kita lihat dari data X1 berarti dari ini ke sumbu X ke sini. Kita hitungnya dari sumbu Y sudah menentu ke kanan. Berapa? Karena ini ada di pusat diagonal, maka ini artinya ada di tengah. Dan tengah, kebetulan ini 2, berarti ini 1. Kita potong ini 1, ini 1. Sehingga dari sini ke sini adalah 1 meter. Nah, bagaimana dengan Y? Ya, dengan Y juga sama. Ini kebetulan 2, berarti setengahnya ke sini adalah 1. Sudah itu 1 meter. Nah, A1-nya adalah segmen luas ini. Berarti ini panjang kali lebar 2 kali 2, berarti 4 meter persegi. Nah, itulah data dari segmen luas A1. Koordinatnya X1, Y1, 1, 1. Nah, kemudian bagaimana dengan X2? Ya, kita identifikasi X2. Nah, ingat, X2 itu bukan dari sini ke sini, tapi dari sini ke sini. Artinya karena terhitungnya dari sini, ke sumbu X. Nah, berapa? Nah, kalau kita lihat, dari sini ke sini 1. Kenapa 1? Karena ini panjangnya 2 meter dan setengahnya, maka ini ke sini 1, dan dari sini ke sini berarti ini ke sini 2, ini dari sini ke sini 2, berarti 1 ditambah 2, sehingga X2 nya 3. Hati-hati, bukan 1. Ingat, bukan ke sini tapi ke arah ke sumbu X dari sini, 0-nya ke sini. Nah, kemudian bagaimana Y2? Nah, Y2 dari sini ke sumbu X berapa? Kebetulan ini 2, berarti ini 4. Ya, ini 4. Berarti setengahnya dari 4 adalah 2 meter. Nah, kemudian berapa luasnya? Luas segmen A2 adalah ini, yaitu 4 kali 2 atau 2 kali 4, yaitu 8 meter. Nah, setelah itu kita coba untuk mencari X0-nya. X0-nya adalah A1 X1 ditambah A2 X2 per A1 ditambah A2.
Kenapa? Karena hanya 2. Boleh nggak 3? Kalau 3 boleh, tapi diusahakan kita split dengan bagian yang paling sedikit gitu kan. Ini bisa 3, bisa 4, mungkin bisa lebih. Nah, tidak akan merubah hasilnya. Nah, kita coba masukkan datanya. A1 ini adalah 4, kemudian kali X1 ini 1, kemudian A2 ini 8, kemudian X2 nya adalah 3. Nah, dibagi A1 nya 4, kemudian ditambah A2 nya 8. Nah, kita hitung 4 kali 1 4, ditambah 8 kali 3 24. Nah, kemudian dibagi 4 tambah 8 12. Berapa nilainya? Nilainya 28 per 12. Kalau ingin diperkecil, ini bagi 4, ini dapat 7, ini dapat 3. Itulah untuk X0 nya. Kemudian bagaimana untuk Y0 nya? Ya, untuk Y0 nya kita tinggal identifikasi A1 Y1 berarti A2 Y2 per A1 ditambah A2. Kita identifikasi A1 nya tetap tadi 4, kemudian 4. Nah, Y1 nya ini 1, kemudian A2 nya 8 kali Y2 nya, ini Y2, datanya ini 2, dibagi A1 nya tadi 4, sama sama seperti yang tadi di X0, kemudian ditambah A2 nya 8. Nah, kita hitung 4 kali 1 4, ditambah 8 kali 2 16, dibagi 4 ditambah 8 12, sehingga 20 per 12, atau kalau kita bagi 4 dapat 5 per 3. Inilah akhirnya, sehingga X0 Y0 nya adalah tadi X0 nya tadi dapat 7 per 3, Y0 nya 5 per 3. Ternyata kalaupun kita membagi split luas yang berbeda, maka hasilnya akan sama dengan cara yang pertama tadi. Saya ulangi bahwa di bagaimanapun pembagian luas ini, maka titik beratnya tidak akan, atau koordinat titik berat bidang ini tidak akan berubah. Buktinya ketika yang pertama kita buat split seperti tadi ini, dengan ini jawabannya tidak berubah atau tidak berbeda. Nah, bisa mungkin kalian coba bagaimana dengan split 3, split luas 3, itu tidak akan merubah hasil, cuma mungkin kita jadi jauh atau jadi lama pengerjaannya. Sehingga bentuk seperti ini lebih baik dibuat menjadi split yang paling sedikit luasnya, atau split luasnya atau bagian luasnya, sehingga kita mendapatkan jawaban yang cepat pengerjaannya. Ya, itulah cara untuk mencari koordinat titik berat untuk bidang. Nah, berikutnya coba kalian kerjakan untuk soal-soal berikutnya, dan sudah barang tentu caranya seperti ini, tapi mungkin bidangnya berbeda. Berikutnya silakan kalian kerjakan soal-soal latihan ini. Ya, untuk season terakhir adalah soal latihan. Coba kalian analisa, kalian kerjakan dua bidang ini. Yang pertama adalah bidang ini, dibantu ini ukurannya 2 meter, ini ke sini 4 meter, ini ke sini 2 meter, ke sini 2 meter. Coba kalian analisa dengan membagi split atau memecah bagian-bagian luas, dan kalaupun misalnya berbeda-beda membagi split luas ini atau membagi bagian luas ini, maka jawabannya akan tetap sama. Dan silakan kalian bisa split 3 atau 2, tapi diusahakan di split 2, karena dengan dua luas atau 2 split luas akan lebih cepat mengerjakannya. Dan kalau kalian menjawab dengan benar, dengan menganalisa benar, maka bidang ini letak X0, Y0 nya adalah 9
per 5,11 per 5. Artinya X0-nya 9 per 5, Y0-nya 11 per 5. Nah, ini untuk nomor 1 supaya kalian tidak menjawab salah, maka jawaban yang benarnya disediakan, tinggal membuktikan. Kemudian juga nomor 2. Nomor 2 bidangnya seperti ini ukurnya 2, ini ke sini 2, ini ke sini 4, ini ke sini 2. Nah, silakan kalian kerjakan dengan membagi bagian luas atau men-split luas. Ini bisa 3, bisa lebih mungkin, tapi diusahakan kalau bisa 2 bagian luas saja, terserah kalian membaginya, jawabannya akan tetap sama. Dan berapa jawabannya? Kalau kalian bisa menjawab yang benar, jawabannya adalah X0 7 per 3 dan Y0-nya 11 per 3. Ya, itu saja. Silakan kalian kerjakan. Dan pertemuan kali ini cukup diakhiri dengan materi latihan ini. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat untuk belajar, dan semoga Tuhan memberikan berpikir mudah dan Tuhan memberikan kemudahan untuk kalian menyerap dan menerima ilmu. Terima kasih atas atensinya. Selamat berjumpa di video berikutnya atau di PJJ berikutnya.